warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya SDN Bacem yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, selalu dalam keadaan yang beriman, selalu dalam keadaan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini, Pondok Ramadan tentang akhlak. Kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akhlak. Kalau sama Pak Samsul mungkin kalian belajar tentang fikih ya pada hari Senin ini, tetapi kalau sama Bu Ewin kita akan belajar tentang akhlak. Yang pertama adalah tentang adab berpakaian. Akhlak yang akan kita pelajari adalah tentang adab berpakaian. Bagaimana Bu adab berpakaian yang baik muslim dan muslimah? Yang pertama harus menutup aurat. Aurat laki-laki yang seperti apa? Dari pusat sampai lutut. Jadi harus menutup aurat. Paha itu termasuk aurat. Jadi para laki-laki diusahakan kalau pakai celana sampai lutut ya, Nak. Jangan pahanya kelihatan karena paha termasuk aurat. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi diusahakan kalau bepergian, kalau tidak bersama dengan mahram, maka harus menutup aurat, memakai jilbab kemanapun, terutama kalau keluar rumah. Oke, agar rambut kita, aurat kita tidak terlihat oleh orang lain, terutama oleh para laki-laki. Selanjutnya yang kedua adalah tidak ketat. Pakaian tidak boleh ketat, terutama bagi yang perempuan. Naudzubillah min dzalik, sekarang banyak yang berjilbab tetapi pakaiannya ketat, naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Diusahakan pokoknya pakaiannya yang longgar. Lalu tidak boleh berpakaian yang dapat menimbulkan riak. Misalnya memakai baju yang terbuat dari emas. Waduh, nah, itu dapat menimbulkan riak orang lain. Bisa-bisa justru yang rugi kita, Nak. Karena menimbulkan riak orang lain pengen, mereka ingin mendapatkan baju emas kita. Waduh, berbahaya sekali justru. Jadi jangan sampai berpakaian yang dapat menimbulkan riak. Berpakaian yang terlalu mahal harganya, tidak perlu berlebih-lebihan. Cukup yang sederhana saja, yang penting menutup aurat. Selanjutnya apa? Laki-laki tidak boleh berpakaian seperti wanita dan wanita juga tidak boleh berpakaian seperti laki-laki karena Allah akan melaknatnya. Tidak boleh. Jadi laki-laki ya berpakaian seperti layaknya laki-laki, memakai celana dan sebagainya. Perempuannya seperti layaknya perempuan, memakai rok, jilbab, bajunya longgar-longgar seperti itu, ya. Lalu laki-laki, khusus bagi laki-laki itu tidak boleh memakai sutra, kain baju yang berasal dari sutra tidak boleh. Tetapi kalau perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Laki-laki juga dilarang untuk memakai emas, tapi kalau perempuan boleh. Nah, selanjutnya memakai baju yang warnanya sesuai, tidak perlu mobior, terutama bagi perempuan, nanti bisa menarik perhatian. Tidak perlu seperti itu, yang sederhana saja, yang penting menutup aurat itu tadi. Nah, dan ketika memakai baju itu memakai baju dari sebelah kanan, lalu melepasnya dengan sebelah kiri, dan jangan lupa berdoa. Doa mau memakai baju, juga doa melepas baju. Selanjutnya anak-anak yang akan kita bahas adalah tentang adab makan dan minum. Ketika makan diusahakan makan makanan yang halal. Nah, ini tertuang larangan memakan makanan yang haram. Ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Apa saja itu bisa dibaca di situ. Di antaranya ada darah, bangkai, kemudian nanah, daging babi, tidak boleh. Lahmul khinzir tidak boleh. Kemudian hewan yang tercekik tidak boleh juga. Meskipun awalnya hewan itu seharusnya halal, tapi kalau tercekik, terpukul, terus kemudian meninggal sebelum disembelih tidak boleh, haram. Jadi makan makanan yang halal. Yang pertama itu. Yang kedua, adab memakan dan minum yang kedua adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan terutama di masa pandemi ini, mencuci tangan memakai sabun itu luar biasa sangat penting.
Lalu berdoa dan memakan dengan menggunakan tangan kanan. Tidak boleh juga mencela makanan, ya, dilarang mencela makanan. Oh, makanan ini tidak enak dan sebagainya, tidak boleh. Selain itu tidak menghargai rezeki, tidak menghormati rezeki, ya, hal itu justru bisa akan menimbulkan penyakit dalam tubuh kita, makanan itu. Dan juga membuat makanan menjadi tidak enak dimakan, menimbulkan penyakit. Tidak boleh dia mencela makanan. Harus semua makanan dihargai, dihormati, karena itu merupakan rezeki terbaik dari Allah. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Banyak sekali di luar sana saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Karena apa? Kekurangan. Dalam keadaan kekurangan. Jadi kita harus selalu bersyukur. Selanjutnya, tidak membadirkan makanan, tidak perlu berlebih-lebihan. Misalkan buka puasa nanti pasti enak, ayo buat ini, buat ayam goreng, ayam bakar, kemudian nila goreng, nila bakar, lalu sop, lalu sayur asam dan sebagainya, sampai banyak. Akhirnya setelah berbuka ternyata tidak habis, dan itu hanya akan memberikan dampak yang mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Tidak boleh, karena memubadzirkan segala sesuatu itu termasuk saudara setan. Dan yang terakhir adalah tentunya dengan duduk. Ayo makan, minum, termasuk bukan tidak hanya makan nasi, makan jajan pun juga harus duduk, minum juga harus duduk. La yashrabanna ahadukum iman, janganlah kamu minum dengan berdiri. Nah, itulah anak-anak beberapa adab dari makan. Selanjutnya, ketika kita bergaul dengan teman, dengan sesama teman juga ada adabnya aja. Yang pertama apa? Memilih teman. Jadi memilih teman itu penting. Jadi pilihlah teman-teman yang baik-baik, yang soleh-soleh. Jangan sembarangan memilih teman. Jangan berteman dengan yang sekiranya bisa membawa keburukan pada diri kita. Menyayangi mereka, mencintai mereka itu karena Allah. Jadi boleh menyayangi teman-teman kita. Rasa sayang kepada teman sama dengan rasa sayang kepada adik kita, itu ya. Itu karena Allah. Seperti itu. Lalu saling tolong-menolong dengan teman. Jika teman tidak membawa pensil saat mengerjakan tugas kelompok misalnya, ya kita pinjami kalau kita memiliki pensil, saling menghormati, lalu menjauhi keburukan bersama-sama. Kalau teman kita baik, insya Allah kita juga akan menjadi baik. Dan juga adab dalam berkomunikasi saat melalui HP, saat melalui teknologi, segala jenis alat komunikasi teknologi. Kalian harus waspada, hati-hati, baik di media sosial maupun hanya berupa telepon, SMS, WhatsApp. Karena kenapa? Karena sekarang pemerintah sudah memberikan pengawasan yang sangat ekstra. Bahkan ketika kita ingin mendaftarkan nomor, kita harus menggunakan NIK dan KK. Itu adalah salah satu pengawasan dari pemerintah agar kita selalu waspada, selalu hati-hati di dalam berkomunikasi melalui HP maupun media sosial lainnya. Nah, kemudian ketika kita melihat YouTube, anak-anak semuanya pasti suka YouTube. Ada di situ banyak kartun, kartun-kartun banyak, kemudian pelajaran-pelajaran yang lain, pengajian-pengajian juga banyak. Hati-hati ya. Biasanya ada iklan yang tidak baik, maka kalian harus segera menutup. Segera menutup iklan tersebut. Kalau tidak baik jangan dilihat. Karena memang kemajuan ilmu teknologi itu luar biasa. Sampai-sampai sulit untuk dibatasi. Jadi yang bisa mengawasi adalah diri kita sendiri. Dan tentunya siapa? Allah akan selalu mengawasi kita. Ketika mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita lihat, tetapi Allah akan tahu. Ketika mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita tulis, ada yang tahu ya kalau WhatsApp kemudian di di status, itu banyak yang tahu. Tetapi mungkin orang tua kurang pengawasan, tetapi Allah maha segalanya, maha mengetahui. Jadi kita harus waspada, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jangan sembarangan main game. Misalnya main game itu juga, kemarin lihat sekilas itu banyak anak-anak yang memposting di
Instagram, kemudian ada juga di Facebook, di status WA-nya itu di screenshot kayaknya ya, oke, video gamenya gamenya itu di screenshot, itu ada yang perempuan itu pakaiannya astagfirullah, ternyata seperti itu. Bu Awin baru tahu kalau lihat punya kalian semua itu, maksudnya di status kalian, luar biasa. Naudzubillah min dzalik, pakaiannya sangat mini sekali. Itu juga tidak baik, sebaiknya kalian menghindari game-game yang seperti itu. Oke, paham semuanya dari kelas 1 sampai kelas 5. Kenapa Cah? Selalu Bu Awin ingatkan sekali lagi bahwa Allah Maha mengetahui. Matamu yang lentik jagalah, jangan sampai melihat yang salah, karena kau diawasi oleh Allah yang Esa. Matamu yang lentik jagalah, mulutmu yang imut jagalah, jangan sampai berkata yang salah, karena kau diawasi oleh Allah yang Esa. Mulutmu yang imut jagalah, tanganmu yang halus jagalah, jangan sampai memegang yang salah, karena kau diawasi oleh Allah yang Esa. Tanganmu yang halus jagalah. Jadi anak-anak semuanya dari diri kita ini akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban satu persatu. Mulai dari mata kita untuk apa, hidung kita, mulut kita dikunci karena mulut kita suka berbohong. Kemudian telinga kita, kaki kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah untuk apa. Oke, sampai di sini paham? Oke, nanti setelah ini silahkan dirangkum di buku tulis, lalu nanti dikirim ke link, link nanti Bu Awin kirim, untuk setiap harinya, untuk sebagai laporan bahwa kalian telah menonton video ini. Apa isinya? Gitu, difoto saja. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak ditingkatkan ibadahnya mumpung puasa, pahalanya berlipat-lipat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.